Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawati. Saya dari kelas 2A. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menyimpulkan materi yang terkait dengan nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Langsung saja kita masuk pada poin pertama, yaitu menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dalam kehidupan berbangsa bernegara Indonesia ada dikenal dengan dua istilah terkait dengan norma atau ketentuan dasar dalam kaitan dengan kehidupan kenegaraan dan kebangsaan, di mana kedua istilah tersebut adalah konstitusi dan undang-undang dasar. Konstitusi ini berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer, yang berarti membentuk. Maksud dari membentuk di sini yaitu pembentukan, penyusunan suatu negara atau pernyataan berdirinya suatu negara. Di dalam bahasa Latinnya, konstitusi ini merupakan gabungan dua kata, yakni cume berarti bersama dengan dan statuer berarti membuat sesuatu agar bisa berdiri atau mendirikan, menetapkan sesuatu secara bersama-sama, dan bentuk jamak constitutiones berarti segala sesuatu yang ditetapkan atau peraturan dan undang-undang. Pada poin kedua, yaitu perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, di mana di sini terdapat beberapa pandangan para ahli, yaitu terdapat perbedaan persamaan dari konstitusi tersebut, di mana perbedaan tersebut berkaitan dengan dua pendapat di kalangan para ahli. Ada ahli yang membedakan antara konstitusi dengan undang-undang dasar, tetapi ada pula ahli yang menyamakannya. Pada persamaan dan perbedaan tersebut, konstitusi dan undang-undang dasar sebenarnya telah berlangsung lama, yaitu dimulai sejak Oliver Cromwell yang menamakan undang-undang dasar itu sebagai instrument of government, dengan pengertian bahwa undang-undang dasar tersebut dibuat sebagai pegangan untuk pemerintah. Secara garis besarnya, tujuan dari konstitusi di sini yaitu membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, terus menjamin hak-hak rakyat yang diperintah dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Di sini menurut para ahli Bagirmanan, yaitu hakikat tujuan konstitusi yaitu merupakan perwujudan paham tentang konstitusi, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain, negara maupun setiap penduduk di pihak lain. Pada poin ketiga, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Di sini terdapat pandangan para ahli, yaitu menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala hingga timbul adagium homo homini lupus, yaitu man is a wolf to his fellow man, yang artinya yang kuat akan melawan yang lemah, yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Lalu timbul lagi pandangan bellum omnium contra omnes, yaitu perang semua lawan semua. Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah factum unions. Lanjut pada materi ke poin keempat, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Di sini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala sesuatu keterbatasannya, karena sejak semula Undang-Undang Dasar ini oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai undang-undang kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Negara kita dilanda krisis ekonomis dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi tersebut ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut, harga-harga mulai melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun.
Kemudian masuk pada poin yang kelima, poin yang terakhir, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya MPR RI berhasil melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana pada perubahan Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada mulanya merupakan tuntunan reformasi. Dalam perjalanannya telah menjadi kebutuhan seluruh komponen bangsa. Jadi dalam perubahan ini seluruh komponen bangsa berpartisipasi secara aktif sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara. Maka peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 isinya bersumber dari tidak boleh bertentangan dengannya. Misalnya isi norma suatu pasal dalam Undang-Undang Dasar itu tidak boleh bertentangan dengan isi dari Undang-Undang Dasar itu sendiri. Adapun kesimpulan dari konstitusi itu sendiri di sini yaitu secara sederhana oleh Brian Thompson dapat diartikan sebagai suatu dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan organisasi. Negara sebagai salah satu bentuk organisasi pada umumnya memiliki naskah dan disebut sebagai konstitusi atau undang-undang dasar. Sekian materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.